Gunung Slamet 2002, Minta Mantu Anak Manusia. Cerita ini ditulis oleh Arya Sena. Untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Gunung Slamet 2002. Biar nggak ketinggalan ceritanya, tonton dulu cerita di part 1 Gunung Slamet 2002. Mari kita lanjutkan cerita selanjutnya. Seluruh anggota tim tidak ada yang dapat menahan tangisan. Semua menangis terseduh-seduh di dalam rasa khawatir yang bahagia. Menimbang situasi yang semakin membaik, maka dengan cepat gua ambil keputusan. Seperti tadi, hanya saja ada perubahan formasi tim. Kali ini Bunga gua kawal langsung dan menjadi tim pertama yang turun ke BWC Bambangan. Perjalanan turun kali ini gue bersama 2 orang terakhir yang menemani di area lawang dan 3 orang anak yatim yang pandai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, kurang lebih setengah jam kita tiba di BC Bambangan dan 1 jam kemudian tim-tim yang lain mulai berdatangan. Setelah makan dan ngudut, akhirnya Bunga tidur dalam pelukan gua. Sepanjang malam kita semua tidur-tidur ayam. Gua sama sekali tidak bisa bergerak karena sang Bunga terus-menerus memeluk dengan kencang. Malam yang mencekam telah berlalu. Sang Bunga nampak sudah pulih dari gangguan gaib yang mengincarnya sejak pertama kali datang. Setelah sarapan pagi, gue langsung ngopi dan menempel ketat sang Bunga kemanapun dia pergi. Gue cuma monitor aja di balik pintu. Bahaya kalau ikutan. Gue sih gak apa-apa, takutnya adik gue rese. Sambil melihat situasi dan kondisi, gue pelajari setiap detil kejadian yang kemarin. Melihat kondisi Bunga yang semakin membaik, tim terbelah 2. Ada yang mau melanjutkan pendakian, ada yang tidak. Sebagai leader tim, gue cukup memahami hal ini. Anak-anak kembali gue briefing sambil menikmati secangkir kopi. Setelah kuesioner singkat, ternyata semua yang belum pernah mendaki Gunung Slamet memutuskan untuk tetap mendaki. Ada 7-8 orang yang siap naik, ditemani oleh orang yang cukup pengalaman pendakian gunung. Awalnya fan-fan aja, namun setelah sang Bunga kuat dan menatap Gunung Slamet, tiba-tiba dia menangis dan meminta untuk ikut di dalam pendakian. What? Itu tentunya nggak mungkin alias impossible. Gue berusaha tenangkan sang Bunga, tapi dia ngotot harus ikut di dalam pendakian. Situasi BC yang tenang mendadak gaduh karena sang Bunga tiba-tiba berlari menuju jalur pendakian. Susah payah kita tahan gerakan sang Bunga, tetapi sepertinya itu tidak mungkin. Sang makhluk kembali masuk mengisi raganya. Situasi semakin tegang. Bunga tidak lagi bicara normal. Suaranya parau dan berat, mata merah dan menghardi setiap orang yang dipandangnya. WC belum banyak pendakian lain, tetapi karena khawatir terjadi kepanikan, Bunga kita bawa ke salah satu rumah sesepuh desa yang memiliki kepandaian khusus. 1 orang gak mampu, 2 orang gak mampu, dan 3 orang pun gak mampu. Masih teringat bagaimana wajah sang Bunga ditempeli menyan yang menyala, dipukul, serta adegan-adegan non-logis lainnya. Sang Bunga malah menyeringai dan menantang balik mereka. Akhirnya setelah semua menyerah, kita disarankan oleh Pak Kades agar menjauh dari area Gunung Slamet. Masih dalam keadaan tak sadar, Bunga gue peluk dan gue coba baca salawat khusus. Pendakian Slamet gagal total karena Pak Kades tidak izinkan semua anggota rombongan mendaki pada saat sekarang. Kita semua disarankan untuk segera meninggalkan area Gunung Slamet dengan segera. Kebetulan anak Pak Kades memiliki mobil bak terbuka. Setelah sepakat harga, maka dengan berat hati seluruh anggota tim packing dan bersiap menuju Purwokerto. Alhamdulillah, salawat khusus berhasil menjinakkan situasi sementara ini. Sang Bunga tidak galak lagi, tetapi matanya sayu tanpa jiwa sama sekali. Sepanjang perjalanan menuju Purwokerto, sang Bunga gue peluk dengan was-was. Gue ingat, kota Satria adalah kota asal ibu bapaknya, emaknya, anak-anak. Setelah tiba di kampus Unsur, gue cari wartel dan nelpon ke rumah calon ibunya anak-anak. Gue kabari situasi gue. Setelah nelpon ke rumah Pak D-nya, gue langsung dapat alamat, yaitu daerah Karang Wangkal belakang kampus Unsur. Tanpa babi bu mobil gue arahkan ke sana. Karena Pak D-nya sudah mendapat kabar, maka kita semua langsung diterima. Sampai di sini sang Bunga kembali ngamuk. Aku mau anak ini, aku mau anak ini. Dia harus jadi menantuku di Gunung Slamet. Sang Bunga terus mengamuk. Susah payah kami angkat sang Bunga untuk bisa diangkat ke atas meja.
Seluruh orang terlibat di sini, dari sekedar baca ayat dan selawat, aksi dan juga pecat sana, pecat sini. Gue cuma bisa menyaksikan sebab power gue sudah habis kekuras kemarin. Di tengah-tengah amukan yang semakin menggila, salah satu kerabat mantan istri dan jadi mantan soalnya sekarang menggigit jari manis sang bunga. Ajaib, sang bunga langsung sadar. Terheran-heran dia kok udah ada di lain tempat. Ingatan terakhir dia adalah Bambangan. Sore sampai malam dan keesokan harinya semua aman-aman saja. Sorenya kita pamit menuju stasiun Purwokerto dan menanti kereta ekonomi atau bisnis apapun yang menuju Jakarta. Kebetulan kita ke bagian kereta Jayabaya Selatan. Kalau nggak salah jam 9 kita sudah meninggalkan Purwokerto. Derap roda-roda kereta menemani lamunan kami sepanjang jalan. Gua nongkrong di bordes karena bisa ngudut dengan santai. Sekitar jam 2 malam tiba-tiba di stasiun Sindang Laut, mendadak seluruh anak kecil yang ada di dalam kereta menangis. Bayi dan anak-anak balita kompak menangis. Seorang petugas kereta yang bermata tajam segera menyadari kami. Dia bilang, "Mas, Mbak, ini ditempeli sesuatu yang jahat," sambil menunjuk ke bunga. Dia mencoba untuk menyentuh tangan sang bunga, tetapi malah terpental sampai berguling-guling. Kereta api seharusnya sudah jalan tetapi tak bisa jalan. Melihat ada kegaduhan, KS stasiun segera menghampiri dan menyadari situasi. Sang bunga harus diturunkan dari kereta karena kereta tak bisa jalan selama ada bunga di dalamnya. Seluruh anggota tim bergegas turun dan menuju ruang KS Sindang Laut. Di sini bunga mengamuk lebih parah. Setiap orang yang berusaha menolongnya jatuh terpental, bahkan ada yang sampai 3 meter jauhnya. Bunga mengamuk dan minta diantar kembali ke Gunung Slamet. Acaranya sudah siap katanya. Dia terus mengamuk hingga merusak beberapa barang di ruang KS kepala stasiun. Saat situasi genting, muncullah seorang laki-laki setengah baya. Dia langsung menangani sang bunga. Ajaib, dia tidak terpental. Sambil berulang-ulang mengucapkan istighfar, dia meminta kita semua saling berpegangan membentuk mata rantai, kemudian membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah. Sepertinya ada power yang mengalir, dan seluruh aliran tenaga tersebut mengalir kepada Tuhan penolong kita. Air aqua yang tadinya dingin menjadi mendidih, kemudian segera diminumkan ke dalam mulut bunga, dan bunga terus melawan dengan buasnya. Kemudian Tuhan penolong meminta kertas dan pulpen. Kita harus tetap membaca kalimat tauhid tanpa terputus. Aneh, pulpen hitam bisa menjadi aneka warna sesuai penampakan asli makhluk tersebut. Semua mata terbelalak. Nampak di dalam gambar makhluk bermata satu dengan tanduk ular. Tangan kiri memegang tongkat dan tangan kanan memegang pedang yang juga berupa ular. Setelah gambar sang makhluk jelas, maka segera dibakar oleh Tuhan penolong kita. Aneh, apinya naik turun diiringi jeritan memilukan dari sang makhluk. Setelah gambar habis terbakar, bunga pun siuman. Dia bilang, tadi dia ada di ruangan mewah, resepsi pernikahan, tapi kok dia yang menggunakan baju pengantinnya. Tanpa basa-basi, bunga yang lain segera mendekapnya dan mengatakan, Alhamdulillah bunga, Alhamdulillah kamu selamat. Setelah semua terkendali, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sang penolong tidak mau diberi sejumlah uang, tanda terima kasih dari kita. Tetapi melalui KS kita titipkan untuk beliau dan diserahkan pada saat kita pergi. Selepas dari Sindang Laut sampai Jakarta aman-aman saja, tetapi beberapa minggu kemudian bunga kerap dihantui oleh makhluk tersebut. Kondisi makhluk yang sudah hangus terbakar di mana-mana membuat bunga sangat ketakutan hingga memerlukan pengobatan khusus. Bunga baru sembuh total setelah gue bawa ke Bogor ke tempat Abah. Kata Abah, kita nggak baik-baik waktu memulangi, jadinya penasaran nih hantu. Kata Abah, almarhum ini bukan sembarangan hantu. Setelah dibacakan beberapa ayat suci, dan bunga harus mandi sendiri dengan air yang sudah disiapkan Abah, barulah bunga tak lagi diganggu sampai detik ini. Bahkan liburan berikutnya bunga sudah mendaki Gunung Cermai dan tahun depannya sudah mendaki Gunung Slamet. Semua saksi masih hidup dan dijamin tidak akan melupakan kejadian ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dunia begitu luas dengan miliaran aku di dalamnya. Setiap aku memiliki jalan dan ceritanya hidupnya masing-masing. Wihana Joker Erlangga, Mia Jema, Aldo Naldo Renaldo,
Lando Ucuk, Dery Sutardi, Rohman, Rohim, Indrit, Nini, Tommy, Ari, Cepot, Heri Rusli, Indra, Nopel, 2 lagi, aku lupa. Itulah kisah dari Bang Arya Sena saat pendakian Gunung Slamet. Terima kasih untuk Bang Arya Sena yang sudah memberi izin kepada saya untuk membawakan kisah Gunung Slamet 2002 Minta Mantu Anak Manusia. Untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan kisah-kisah horor dari channel saya. Tunggu cerita berikutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.